Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ba'd. Bapak hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali malam hari ini kita akan melanjutkan kajian sirah sahabat, masih di sirah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan terakhir kita sampai di sebagai pembuka beberapa ekspedisi militer di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq dalam rangka melawan Persia. Ini nanti ada melawan Persia dan melawan Romawi. Semuanya itu diawali dengan beberapa wilayah di bawah kekuasaan Persia yang berhasil ditaklukkan. Baru nanti puncaknya penaklukan Persia itu terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tepatnya setelah peristiwa perang Qadisiyah. Maka semenjak itu jatuhlah Persia ke tangan kaum muslimin. Nah, saya sudah sampaikan kemarin dasar kenapa Abu Bakar melakukan ekspansi militer, karena pertama telah selesai urusan menghadapi orang-orang yang murtad, nabi-nabi palsu, para penentang zakat, sudah selesai dalam waktu yang singkat, berhasil diredam oleh sahabat Abu Bakar. Bahkan banyak dari mereka yang kemudian di samping yang mati dalam peperangan, tapi banyak juga yang kembali kepada Islam. Oleh karena itu perlu Abu Bakar mengarahkan pasukan militernya ke arah Persia dan Romawi, yang dimana tujuannya adalah untuk melepaskan negeri-negeri tersebut dari jajahan Persia dan Romawi, yang selama ini mereka sudah banyak dizolimi oleh dua imperium besar tadi. Yang berikut juga alasannya adalah meluaskan dakwah Islam. Di Islam ini harus sampai kepada siapa saja. Semua orang berhak untuk mendapatkan dakwah Islam, sekalipun dia memusuhi Islam sekalipun. Fir'aun saja berhak mendapatkan dakwah Nabi Musa. Padahal kalau mau langsung saja Allah azab. Tapi justru Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun, izhaba ila Fir'aun. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina. Dan katakan kepada keduanya dan kepadanya oleh kalian berdua dengan ucapan yang layyin, ucapan yang lembut. Jadi kepada raja yang diktator saja, yang zalimnya luar biasa, bagaimana kita di sini diajarkan dari dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menyampaikannya dengan lemah lembut. Terlebih lagi kepada yang masih sesama muslim, tentu kelemah lembutan itu harus lebih kita jaga. Kemudian juga ada beberapa suku Arab yang berada di bawah Persia. Ada suku Taglab, kemudian suku Taglab, suku Syaiban, suku Bakar, dan suku Robiah, dan suku Tai. Nah, itu kemarin. Berikutnya adalah kita masuk pada pertempuran pertama, namanya pertempuran Ablah. Satu daerah namanya Ablah. Ini wilayah kekuasaan Persia. Ketika itu terjadi awal tahun 12 Hijriah. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq mengirim 3 panglima perangnya. Pertama adalah panglima perang Khalid bin Walid, kemudian Musannah bin Harisah, Asy-Syaibani, dan Ali bin Hatim. Dengan pimpinan tertingginya adalah sahabat Khalid bin Walid. Nah, pertemuan ini diawali dengan
seorang yang bernama Musanna, sahabat Musanna bin Harisa ini, Syaibani. Dia berasal dari suku Syaiban. Tadi sukunya ini salah satu di bawah kekuasaan Persia. Dan bagaimana Musanna kemudian masuk Islam di tahun 9 Hijriah, di Amul Wufud, tahun delegasi. Kalau kita balik lagi ke Sirah Nabawiyah, jadi tahun 9 itu ada tahun Amul Wufud, tahun delegasi. Semua delegasi Arab datang ke Madinah menyatakan masuk Islam. Dan salah satu delegasi Arab tersebutlah suku Syaiban. Suku Syaiban. Dan dari suku ini kemudian sahabat Musannah bin Harisa, kedekatan Musannah dengan bin Harisa ini dengan Rasulullah SAW. Jadi tidak banyak beliau berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Tetapi keyakinan terhadap Islam sangat luar biasa. Dia apalagi setelah itu dia kembali kepada kaumnya, gitu. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Makanya jarang hadis ditemukan yang berasal dari sahabat Musanna. Dan kita sudah sampaikan tentang definisi sahabat. Jadi selama dia bertemu dengan Rasul, beriman dengan Rasul, mati di atas Islam, walaupun dia tidak meriwayatkan satu hadis pun, dia tetap dianggap sahabat. Nah, salah satu contohnya adalah Musannah bin Harisa ini. Dia begitu bersemangat setelah masuk Islam, terlebih lagi di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, saat masalah tadi orang-orang yang mengaku Nabi kemudian yang murtad itu sudah selesai, maka dia mengajukan diri kepada Khalifah Abu Bakar, ya Khalifah, izinkan saya untuk melakukan ekspansi ke orang-orang Persia, daerah-daerah kawasan Persia, saya ingin membebaskan mereka. Maka kemudian Khalifah Abu Bakar mengizinkan, ya silakan, bawa pasukan dia, walaupun tidak dalam jumlah yang besar. Maka beberapa misinya itu berhasil. Bagaimana daerah-daerah yang tadi di wilayah Persia itu mampu ditaklukkan oleh Musannah bin Harisa ini. Sampai akhirnya dengan kekuatan yang tidak begitu besar dan sementara kekuasaan yang di wilayah Persia itu banyak sekali dan memiliki pasukan yang sangat luar biasa, maka akhirnya dia meminta bantuan kepada mengirim surat kepada Khalifah untuk meminta bantuan. Dikirimkan pasukan, bantuan pasukan. Ketika itu dia ingin menghadapi pasukan Persia di tempat yang namanya Ablah dengan jumlah yang besar. Maka kemudian tadilah Khalifah Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid dan Adi bin Hatim, pasukan tambahan kirim. Maka di peperangan ini bahkan sebelum sampai Ablah, persis sebelum sampai Ablah, bagaimana kemudian ternyata pasukan Persia itu sudah berada di sana dengan jumlah pasukan yang besar. Dan ketika itu dipimpin oleh panglima perangnya namanya Hurmuz. Ada dua nama di Hurmuz, kalau bahasa ini Hormozan. Ya, ada lagi satu yang di masa Umar bin Khattab masuk Islam. Gitu ya. Dia tertegun melihat kesederhanaan Umar bin Khattab, sehingga dia akhirnya tertarik dan kemudian dia masuk Islam. Nah, ini berbeda dengan Hurmuz ini. Jadi ada dua nama yang mirip. Nah, Hurmuz yang di sini adalah yang nanti mati di tangan Khalid bin Walid. Sebelum kalau yang kedua sampai bertemu dengan Umar bin Khattab. Jadi Hurmuz ini menantang duel. Khalid menantang juga, mengiyakan. Tapi ternyata Hurmuz ini sudah merencanakan saat dia nanti sedang bertarung dengan Khalid, maka dia sudah siapkan pasukan tentara yang akan menyerang Khalid. Dia curang, ingin berbuat curang. Tapi dia lupa, dia nggak tahu siapa yang dihadapi. Yaitu Saifullah, pedangnya Allah. Dia nggak tahu siapa Khalid bin Walid. Maka sebelum rencananya itu berhasil, maka dengan secepat kilat Khalid berhasil menebas Hurmuz ini, sehingga rencananya tidak bisa dijalankan. Mati Hurmuz di tangan Khalid bin Walid. Jadi nanti beberapa ekspedisi berikutnya itu banyak perang tanding dan selalu Khalid yang kemudian mampu mengalahkan. Sehingga ketika melihat panglima perangnya mati, ya tadi pasukan yang disiapkan secara khusus untuk menyerang Khalid ya nggak jadi. Bahkan kemudian banyak dari pasukan yang lain kemudian melarikan diri. Sehingga pada perang ini kemudian
kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang banyak. Dan ghanimah ini seperlima disisakan Khalid bin Walid. Jadi Khalid selalu begitu. Ya, dan memang aturannya begitu dari zaman Rasul. Bahwasanya jatah Rasul itu, jatah Allah dan Rasulnya itu seperlima. Sebagaimana firman Allah, wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walir rasul walidil qurba, ya. Jadi sesungguhnya ketahuilah bahwasanya ghanimah itu bagian bagi Allah dan Rasulnya itu seperlima. Maka sisanya 4/5 itu dibagikan kepada pasukan. Jadi luar biasa Khalid, amanahnya luar biasa. Khalid bin Walid. Dan dia tidak menganggap dia berjasa gitu. Kemudian dia minta imbalan tambahan. Tapi dia selalu sebelum dibagikan 1/5-nya disisakan, lalu dikirim utusan untuk mengabarkan kemenangan kepada Khalifah Abu Bakar di Madinah. Ya, dan memberikan ghanimah tadi, jatah ghanimah 1/5. Dan itu masuk dalam negara. Ya. Kalau dulu Rasul yang ngatur kan gitu. Nah, kalau ini dan itu bagian Rasul. Tapi kalau di Abu Bakar enggak. Ya, itu menjadi masukan bagi negara seperti itu. Maka 4/5-nya dibagikan. Nah, inilah yang mungkin salah satu, kok bisa pasukan kaum muslimin dari satu peperangan ke peperangan lain? Dari mana biayanya? Dari mana bekalnya? Ya tadi di setiap kemenangan selalu dapat. Dulu saya pernah sampaikan ya, salah satu artinya kalau orang mau kaya cepat mendadak ya ikut perang. Mau cepat kaya mendadak. Salah satunya itu. Kenapa? Pasti dapat bagian. Apalagi kalau dia pasukan berkuda dia. Itu 3 bagian dia. Ya, jadi dibagi 3 bagian buat pasukan berkuda. Kalau yang pasukan biasa jalan kaki itu 1 bagian. Jadi beda. Karena itu pasukan khusus. Nah, kemudian setelah menang di pertemuan Ablah ini, kemudian Khalid melanjutkan ekspedisi berikutnya, yaitu ke satu lembah namanya Lembah Sani. Lembah yang dekat sungai di daerah Basrah sekarang. Basrah tuh, ada Basrah, ada Kufah gitu ya. Jadi banyak qiraah Quran itu justru berasal dari Basrah, dari Kufah, dari Irak pokoknya ya. Sementara yang dari Madinah, dari Mekah gitu, itu cuma satu saja gitu. Tapi justru qiraah Quran dari sana. Kalau nggak dari Basrah, dari Kufah. Dalam nahwu sorok juga begitu, ada mazhabnya gitu. Ada mazhab Kufah, ada mazhab Basrah gitu. Jadi perang ini terjadi ya, karena akibat kekalahan tadi pasukan Romawi, pasukan Persia melawan pasukan kaum muslimin di bawah Khalid bin Walid. Maka ketika itu Raja Asdasir ini marah ketika mendengar berita pasukannya kalah di Ablah. Padahal jumlah mereka besar. Kemudian dia pun mengirim pasukan dan menunjuk panglima terbaiknya namanya Qarin. Ditunjuk. Maka sebelum peperangan secara total dilakukan, maka lagi-lagi terjadi perang tanding. Yaitu dari pasukan kaum muslimin disuruh maju oleh Khalid Maqal bin Aksha An-Nabasi. Dia yang diperintahkan untuk maju. Yang kemudian bisa membunuh Qarin ini, salah satu panglima terbaik dari Persia. Itu pejuang Islam, panglima Islam hebat-hebat semua. Kalau kita mau bicara panglima hebat udah Islam. Salah satunya dalam peristiwa ini, dalam penaklukan Persia, termasuk nanti ketika puncaknya di perang Qadisiyah. Bagaimana panglima terbaik dari Persia yaitu Rustum harus melarikan diri karena takut luar biasa. Padahal dia panglima yang sangat ditakuti sebelumnya. Gak ada yang berani lawan Rustum. Tapi begitu menghadapi kaum muslimin, runtuh mentalnya. Sehingga dia melarikan diri. Jadi itu memang Allah sudah tanamkan sebenarnya pada musuh-musuh Islam itu rasa takut. Rasa takut pada diri mereka ketika jangankan udah sampai, belum sampai aja mereka sudah takut. Sebenarnya begitu. Jadi kita punya modal itu, dikasih modal sama Allah. Allah tanamkan ya rasa takut pada musuh-musuh kalian. 1 bulan sejauh perjalanan 1 bulan mereka sebelum kalian tiba
mereka sudah takut. Itu sudah Allah kasih kepada kita. Dan ini sudah dibuktikan di masa Rasulullah, di masa para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, maka bukan hanya itu, bukan hanya Korin, 3 jenderal terbaiknya ya, terbunuh yang dikirim pada perang ini. Mati semuanya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, akhirnya kacau balau, 3 jenderalnya mati. Nah, sampai kemudian terbunuhlah pasukan Romawi, nggak tahu pasukan Persia, 30.000 mati. Padahal jumlah kaum muslimin sedikit. Sangat sedikit. Jadi 30 pasukan, ada yang mati memang di tangan pedang kaum muslimin, ada yang karena ini terjadi di sungai ya, dekat sungai, maka banyak yang mati tenggelam juga. Ketakutan. Lagi-lagi kemudian dari peperangan ini kaum muslimin mendapatkan ghanimah. Ghanimah yang banyak lagi. Lagi-lagi oleh Khalid dikirim 1/5-nya ke Madinah. 4/5-nya dibagi kepada pasukan. Seperti itu. Jadi aturannya begitu. Nah, ini nggak mungkin bisa dilakukan kalau panglimanya tidak amanah. Ini amanahnya luar biasa seorang Khalid bin Walid. Karena dia tahu hukum. Ya, hukum mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan. Itu namanya pencurian. Itu namanya gulu. Ya. Jadi sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran, wa ma kana lil nabiyyin ayyagul wa may yaglul ya'ti ma yaumal qiyamati. Jadi siapa yang membawa harta rampasan perang sebelum dibagikan, ya itu nanti dia akan membawa di akhirat. Jangankan apa namanya yang jumlahnya besar, cuman seukuran sendal saja. Jadi ada sendal pasukan musuh yang kemudian diambil. Padahal itu bagian dari ghanimah yang harus dibagikan setelah peperangan itu selesai. Dia ambil cuman sendal saja. Itu ancamannya neraka. Jadi neraka. Makanya berat. Bagaimana batalnya seseorang mati syahid itu, Nabi batalkan kematian sebagai syahid gara-garanya tadi. Karena hanya mencuri seukuran sorban. Kecil sekali gitu. Tapi dia di neraka. Kenapa? Nggak amanah. Jadi betapa dosa tidak amanah ini berat banget. Amalnya luar biasa. Beban tanggung jawab luar biasa sebenarnya dia. Tapi karena nggak amanah, neraka dia. Orang jihad. Hadirin sekalian, jihad fisabilillah. Kalau mati syahid. Tapi gara-gara ngambil nilai barang yang seukuran sorban saja masuk neraka gitu. Gimana yang nilainya besar? Nilai sekiran kereta cepat Bandung ya. Nah, itu waduh luar biasa kalau memang ada diselidiki itu korupsi gitu. Itu bagaimana itu? Jelas sekali itu kan sama bahasanya. Gulul seperti itu. Nah, kemudian setelah itu Khalid melanjutkan misinya. Luar biasa Khalid bin Walid, Masya Allah. Ya, bagaimana kehidupannya banyak di medan perang. Begitulah. Jadi bagaimana Khalid menyadari disinilah potensi dia, Khalid bin Walid. Potensi dia di sini. Di kekuatan fisik, di kecerdasan, strategi militer. Maka dia fokusnya di situ. Makanya penting kita dalam beramal itu memfokuskan diri mau di mana gitu. Jangan semuanya diambil. Ya, semuanya diambil pengen. Akhirnya enggak selesai. Khalid itu tadi dia sibuk di medan perang. Jadi para sahabat itu banyak karakternya, aktivitas mereka dalam beramal beda-beda. Tidak semuanya kemudian bisa mengcover semuanya. Ada yang sahabat fokusnya di ilmu saja, kayak Abu Hurairah, belajar tuh sama Nabi gitu. Tapi walaupun tidak juga tidak melupakan perang, ikut perang, tapi artinya secara fokus, bukan berarti nggak ikut perang sama sekali. Ada sahabat yang berdagang, fokusnya di situ, tapi tetap mereka ikut perang. Nah, Khalid bin Walid tadi lebih banyak hidupnya itu dihabiskan di medan perang. Jadi karena tadi mungkin beliau menyadari tentang
Disitulah potensinya, disitulah kecerdasannya. Maka dia kuatkan kemampuannya di situ. Peristiwa berikutnya peristiwa Waljah. Peristiwa Waljah. Jadi di peperangan sebelumnya tadi mampu dikalahkan. Maka kemudian memunculkan kemarahan lagi Raja Persia. Tadi Raja Azdasir tadi. Maka di bulan Safar tahun 12 Hijriah dikirimlah pasukan di bawah Panglima Persia Andar Zagar dan Bahwan Jazawai. Kirim, ini juga panglima terbaik Persia dikirim. Ditambah lagi Persia didukung oleh pemberontak Arab. Jadi suku-suku Arab yang masih di bawah Persia, yang masih loyalitasnya ke Persia, diantaranya Bani Bakar Ibn Wail ini, dia ikut menyokong Persia. Tapi lagi-lagi pasukan ini dikalahkan oleh pasukan Khalid bin Walid. Ini duet ya bahasanya gitu, Persia dengan Arab tadi, suku-suku Arab tadi. Dan karena kekalahan ini kemudian memicu kemarahan kaum Nasrani Arab terhadap kaum muslimin. Jadi suku-suku Arab ini mayoritasnya Nasrani. Maka tetapi mereka tadi masih di bawah kekuasaan Persia. Maka mereka marah ini suku-suku Arab yang agamanya Nasrani gitu. Sampai kemudian mereka berikutnya terjadilah peristiwa namanya Ulais. Perang lagi nih Ulais. Setelah kalah tadi di sebelumnya, mereka suku-suku Arab Nasrani tadi menghimpun kekuatan untuk menghadapi kaum muslimin, bergabung dengan suku Arab semuanya yang Nasrani, dan kemudian meminta tambahan pasukan dari Persia. Dikirim bantuan oleh Persia, oleh Raja Persia Ad-Dazir itu dikirim. Nah, tadi di pertempuran sebelumnya salah satu panglimanya melarikan diri, namanya Bahman Jazawi tadi. Nah di perang ini dia dikirim untuk membantu kaum Nasrani Arab. Tapi lagi-lagi pasukan ini dikalahkan oleh pasukan Khalid bin Walid. Jadi wajarlah kalau kemudian banyak pasukan kaum muslimin ada pikiran seperti itu ya. Karena selalu menang dengan Khalid gitu. Jadi pernah terlontar ya, pokoknya kalau udah mau Khalid menang lah gitu. Jadi artinya menggeser kekuasaan Allah tanpa sadar gitu. Dan inilah yang menjadi desas-desus inilah kemudian menjadi pemicu keputusan Khalifah Umar bin Khattab setelah menggantikan Khalifah Abu Bakar. Wah ini nggak sehat ini, nggak sehat kalau pasukan udah ngomong begini. Ketika mereka mengatakan wah kalau Khalid yang mimpin beres, jadi seolah bergantungnya sama Khalid bin Walid. Dan ini kesensitifan luar biasa seorang Umar bin Khattab. Akhirnya saat satu peperangan berlangsung di masa Umar dipimpin Khalid bin Walid. Di tengah proses perang itu Umar mengirim surat agar mengganti posisi Khalid bin Walid dengan panglima yang lain. Jadi Umar takut gitu. Ya, takut mereka mengkultuskan Khalid bin Walid. Bukan lagi menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terjadi gitu. Nanti di masa Umar bin Khattab, itulah kenapa Khalid bin Walid kemudian dicopot jadi Khalid. Bukan kesalahannya gitu. Cuman ini Umar ada kekhawatiran. Akan masuk tadi ketidakikhlasan, ada masuk kesyirikan, bisa jadi gitu. Karena tadi menggantungkan harapan bukan lagi kepada Allah atas setiap kemenangan, tapi kepada sosok ya, seseorang saja. Nah, dalam perang ini ghanimahnya tambah banyak karena bukan hanya dari pasukan Persia, tapi dari kaum Nasrani Arab tadi. Dan kemudian dikirim kembali, kirim kembali 1/5-nya ke Madinah, 4/5-nya dibagi kepada pasukan. Nah, tadi kan, jadi kalau kita bertanya, tuh gimana usahanya ya? Perang mulu, gimana nyari duitnya? Ya itu dapat. Makanya ada yang orang
Nabi Muhammad semenjak jadi nabi apa gitu ya. Ya kalau di Mekah kan beliau masih istri beliau masih ada. Ketika di Madinah tadi banyak peperangan-peperangan gitu ya. Yang ketika peperangan terjadi, otomatis Rasulullah dapat seperlimanya. Di perang Badar, ditambah lagi kalau peperangan itu tidak sampai terjadi benturan, semuanya dipegang Rasulullah. Itu yang namanya pai gitu ya. Jadi kalau ghanimah itu Rasulullah hanya 1/5, 4/5-nya buat pasukan. Nah kalau pai ya seperti di perang Bani Nadir, ya perang Bani Nadir melawan Yahudi Bani Nadir itu tidak terjadi benturan, kontak fisik. Kaum muslimin hanya mengepung, lalu kemudian Yahudi menyerah. Maka itu dapat ghanimah banyak. Ya, termasuk kampungnya Yahudi itu dapat semua, belum senjatanya, belum emasnya dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya buat Rasulullah yang ngatur. Jadi sahabat tidak dapat, yang ikut ngepung itu nggak dapat. Makanya Allah sebutkan itu di surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr di ayat yang ke-6 dan ke-7. Itu sebutkan hukum pai itu buat Rasulullah semua diserahkan. Nah, tinggal tergantung Rasul bagi ke siapa. Nah, di perang Bani Nadir itu Rasul cuma ngasih 2 sahabat, yaitu sahabat Ansor. Sahabat Ansor, yang lain nggak dapat. Sahabat Muhajirin plus 2 sahabat Ansor. Jadi sahabat Ansor yang lain nggak dapat. Ya, kalau kenapa Muhajirin dapat? Tadi karena Muhajirin fuqara. Makanya ayatnya di ayat 8-nya Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Ya, jadi harta pai itu untuk muhajirin yang fakir. Nah, masalahnya semua muhajirin fakir. Makanya mereka dapat tuh di perang Bani Nadir, sama Rasul dibagi semua yang ikut. Sementara orang Ansor nggak dibagi kecuali cuma 2 orang. Salah satunya sahabat Abu Dujana, ya, yang syahid di perang Yamama nanti. Nah, dia dibagi. Kenapa 2 sahabat ini dibagi? Karena 2 sahabat ini yang paling miskin di antara sahabat Ansor. Semua cara yang lain kaya dan cukup lah gitu. Nah ini Abu Dujana ini miskin. Makanya Rasul dapat dikasih. Bahkan Rasulullah jatahnya berlebih. Sampai kemudian Rasulullah menyisakan kelebihannya itu. Dan di sini muncul yang namanya dulu pernah kita bahas tentang kebolehan menabung, ya. Menyimpan uang sisa milik kita ketika memang ada sisanya ditabung. Dan dalilnya tadi dari apa yang dilakukan Rasul pada perang Bani Nadir saat beliau dapat bagian, kemudian sebagiannya beliau gunakan untuk kepribadi beliau, keluarga beliau, kemudian juga ada yang dikasih tadi ke fakir miskin dan masih ada sisa beliau simpan. Tapi kita tahu Rasul nyimpannya nggak lama gitu ya. Kan seringkali disebut dalam hadis itu Rasul kalau dapat harta pagi, sorenya habis. Sorenya habis. Secara umum gitu. Dapat sore, paginya habis. Itu Rasul begitu. Tapi dalam peristiwa Bani Nadir ini beliau sempat menyimpan. Maka ini menjadi dalil tentang kebolehan menyimpan sisa uang kita. Tidak semuanya harus dihabiskan. Kemudian peristiwa berikutnya, nah ini penaklukan Hira yang cukup besar juga sebelum penaklukan Persia. Di Hira ini adalah ibu kota kerajaan Arab sebelum Persia. Jadi kan sebenarnya Persia itu bangsanya bangsa Sasania gitu. Ya termasuk bangsa pendatang sebenarnya di situ. Nah, sebelum ada Persia, itu ibu kota kerajaan Arab itu di Hira. Masuk wilayah Irak ya, seperti itu. Jadi letaknya sebelah barat Sungai Efrat dekat kota Kufah. Ini dulu namanya Hira dan itu ibu kota kerajaan Arab. Nah, ketika itu
Pemimpinnya itu di bawah seorang bernama Azazibah namanya. Dan Khalid menuju ke sana. Nah, ketika itu untuk menuju ke tempat ini harus melewati sungai, menyeberang sungai. Maka ketika itu Khalid bin Walid pun bersama dengan pasukannya naik perahu. Tapi kemudian Azazibah memerintahkan putranya untuk memutus aliran sungai. Jadi aliran sungai, ya, airnya itu yang ada di situ, itu diputus alirannya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi kering. Ya, kering sungai itu. Kemudian akhirnya Khalid dan pasukannya terdampar. Tidak bisa melanjutkan lewat jalur sungai. Tapi kemudian Khalid ketika itu memerintahkan pasukannya untuk menunggangi kuda. Dan mana target yang dituju pertama? Sebelum masuk Hira, dia kejar dulu nih anaknya Azazibah ini. Ya. Yang kemudian dia berada di mana? Berada juga di aliran sungai yang lain. Maka diputus lagi oleh Khalid bin Walid aliran sungai tadi. Sehingga akhirnya dia pun sama, tidak terdampar ya di sungai itu. Dan saat itulah kemudian Khalid bin Walid menyerang dan membunuh anak dari Azazibah ini. Mati dia. Ini luar biasa nih. Masya Allah ya. Khalid bin Walid lagi-lagi. Pahlawan Islam yang sangat luar biasa. Nah, ketika masuk ke Hira, justru Azazibah lari gitu. Dia tahu anaknya dibunuh, walaupun dalam kemarahan yang luar biasa, tapi dia sudah nggak ini, sudah ketakutan lebih dahulu. Kemudian larilah Azazibah ini. Lalu kemudian Khalid saat Azazibah lari ini, kemudian mengepung kota dan penduduk Hira ini yang berlindung di balik benteng. Dikepung oleh Khalid bin Walid. Sampai kemudian itu tadi SOP-nya jalan. Apa SOP-nya? Khalid meminta mereka untuk masuk Islam. Dan Khalid ketika itu memberi waktu 1 hari 1 malam. Saya kasih waktu 1 hari 1 malam kalian berpikir untuk masuk Islam. Tapi sayang kemudian mereka menolak. Lalu kemudian akhirnya pasukan muslimin strateginya ketika itu menyerbu biara-biara. Mungkin mempengaruhi para rahib tadi ya. Agar mereka menekan pemerintah penguasa di Hira. Dan akhirnya berhasil. Maka ketika itu para pendeta dan rahib tadi meminta para pemimpin di Hira itu mengambil keputusan untuk berdamai dengan kaum muslim. Jadi tekanan Khalid dengan mengepung biara itu luar biasa strateginya. Karena tadi sudah dengan cara baik-baik masuk Islam. Saya kasih waktu 1 malam, tapi mereka justru menolak. Nah, maka Khalid tadi menyerang, mengepung untuk memberikan tekanan agar para pendeta tadi, rahib tadi menekan penguasa di Hira tadi. Dan ternyata akhirnya berhasil. Kemudian para pemimpin Hira mengatakan kepada Khalid, mengirim utusan, kami akan menerima salah satu dari 3. Masuk Islam, jizyah, atau perang. Maka kemudian karena mereka sudah mau berunding, lalu Khalid bin Walid menghentikan blokadenya. Dan wakil dari Hira datang namanya Amr bin Abdul Masih. Jadi ini Nasrani, Abdul Masih. Jadi masih Nasrani juga. Lalu setelah ketemu Khalid, engkau pilih yang mana? Damai atau perang? Kata Khalid. Mau masuk Islam enggak? Damai atau perang? Maka kata Amr menjawab, damai. Kami memilih damai. Maka kemudian Khalid membuat perdamaian dengan syarat mereka membayar jizyah 190 dinar. Jadi yang dipilih adalah pilihan membayar jizyah. Pilihan kedua. Pilihan pertama masuk Islam, nggak mau berarti bayar jizyah. Kalau nggak mau juga berarti perang. Dan yang dipilih keputusannya adalah pilihan kedua membayar jizyah sebanyak 190 dinar. Berapa 190 dinar? 1 dinar 4 gram kurang lebih ya. Kalau sekarang harganya berapa Mas?
2 juta. 2 juta 3 juta, Pak? 2 ya. 190 kali 4. 4 gram. Kali harga sekarang 2 juta. Sehingga jadi itu jizyahnya. Jizyah itu lagi-lagi adalah jaminan keamanan. Pajak sebagai jaminan keamanan. Jadi tidak sekedar gitu, kemudian nggak dilindungi, enggak. Justru itu sebagai jaminan keamanan. Sehingga haknya sama dengan kaum muslimin yang lain, bagaimana nyawanya harus dilindungi, harus dijaga. Dan Nabi banyak hadis-hadis tentang hal ini ya. Siapa saja yang membunuh kafir zimmi, siapa yang membunuh kafir mu'ahad, siapa yang membunuh kafir mustakman gitu ya. Jadi mustakman itu kafir yang meminta datang ke negeri muslim minta perlindungan. Kafir zimmi tadi yang tidak memerangi kaum muslimin dengan bayar jizyah. Mu'ahid atau mu'ahad ada kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Nah, 3 model kafir ini tidak boleh dibunuh. Nah, resikonya, konsekuensinya kata Nabi, siapa yang membunuh 3 kafir ini, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jizyah itu tadi fungsinya adalah tadi mengharamkan darah mereka. Jadi jangan sampai darah mereka ditumpahkan. Itu jizyah. Nah, tidak hanya itu, mereka memberikan kepada Khalid hadiah. Sebenarnya ini hadiah buat Khalid gitu. Hadiah buat Khalid. Tapi tadi Khalid itu orang amanah luar biasa. Orangnya istilahnya panglima perang, otomatis kasar di medan perang gitu ya. Orangnya luar biasa, tapi amanahnya juga sangat luar biasa, Masya Allah. Jadi hadiah Khalid dikasih sama mereka, dikasih hadiah. Tapi melakukan Khalid mengirimkan hadiah itu kepada Khalifah Abu Bakar. Jizyah dikirim, hadiah juga dikirim. Khalid, ini punya saya, ini hadiah saya. Khalid begitu. Dia amanah luar biasa. Dia kirim bersama dengan jizyah kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kemudian Abu Bakar juga amanah. Dia tidak mau menzalimi orang kafir. Gitu. Apa bentuknya? Hadiah itu dimasukkan dalam hitungan jizyah. Tidak digunakan untuk pribadi atau paling tidak di luar jizyah. Nanti Abu Bakar bagi-bagi. Ya, misalnya gitu. Tidak dimasukkan jizyah. Tapi ini dimasukin juga dalam hitungan jizyah. Jadi kalau hadiahnya berapa? Misalnya hadiahnya tambahannya 20 dinar atau 50 dinar. Ya, karena tadi jizyahnya 190 dinar. Itu tambah 190 kali tambah 50 dinar. Sudah 240 dinar berarti jizyahnya. Dan itu pemerintah Islam harus mengembalikan sejumlah itu kalau mereka ya pemerintah Islam sudah tidak bisa melindungi mereka. Dibalikin. Jadi bukan lagi dikasih jadi milik, enggak. Nah itu luar biasa aturan dalam Islam. Dan kemudian karena penaklukan Hira ini, akhirnya daerah-daerah wilayah Hira, khususnya para petani-petani di Hira itu, kemudian mereka menyatakan mengajukan perdamaian dengan Khalid bin Walid. Mereka nggak berani berisiko melawan Khalid bin Walid. Sampai akhirnya mereka siap untuk memberikan jizyah nggak tanggung-tanggung 1 juta dinar. Ini istilahnya para pengusahanya gitu. Mereka pengen aman gitu ya. Itu pun 1 juta dinar itu buat kaum muslimin. Belum lagi mereka tetap ngasih pajak kepada Persia. Karena mereka masih berada di bawah Persia. Tetap ngasih pajak ke sana. Nah, di luar ngasih pajak ke Persia, mereka ngasih kaum muslimin 1 juta dinar sebagai jizyah. Yang penting aman. Kebun saya aman, usaha saya aman. Ya, kalau kumpulan pengusaha ya nggak seberapa 1 juta dinar. Mereka berkumpul, yang penting mereka aman, tidak diganggu.
Sampai akhirnya Khalid mengirim para wakilnya sampai ke tepi sungai Dajlah. Lalu mengirim surat, menulis surat dan mengirim langsung ke Kaisar Persia untuk mengajak masuk Islam. Jadi langsung. Apa isi surat Khalid bin Walid? Apa kata Khalid bin Walid? Jika kalian masuk pada agama kami, ini perhatikan, jika kalian masuk pada agama kami akan meninggalkan kalian dan wilayah kalian. Mana ada kayak begitu? Negeri ditaklukkan, tapi kemudian diserahkan. Tapi dengan syarat masuk Islam. Jadi kami taklukkan kalian, lalu kalian masuk Islam, udah. Kalian kami tinggalkan negeri kalian.